Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Nah teman-teman, Mbak Eka berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau membawakan materi seputar kesehatan mental. Nah artinya kesehatan mental itu dimiliki oleh semua orang. Tapi tema yang mau diangkat apa ya? Nah Mbak Eka pengen ngasih tahu teman-teman atau pengen sharing ke teman-teman terkait ciri-ciri orang yang tumbuh dengan kesehatan mental yang kurang baik. Nah, harapannya setelah menyimak materi ini, teman-teman jadi paham dan kita semua jadi mengerti dan tidak gampang judgement atau menyudutkan, menyalahkan, menilai seseorang semena-mena ya. Karena ternyata dari setiap perilaku yang muncul itu ada penyebabnya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, Mbak Eka akan menyamakan persepsi dulu ya. Oke baik, nah berbicara terkait kesehatan mental, sebenarnya ini nggak jauh-jauh atau tidak bisa lepas dari cara pengasuhan yang diterima oleh setiap individu tersebut. Nah baik ketika individu itu diasuh oleh figur orang tuanya ataupun diasuh oleh orang-orang yang sebagai figur pengganti, misalnya kayak neninya atau rewangnya ya, mbahnya, tante dan segala macam. Nah pola-pola pengasuhan ini tidak jarang bisa menyebabkan seseorang atau seorang individu itu mengalami kesehatan mental yang tidak baik-baik aja sejak ia kecil hingga mereka dewasa. Nah maka mereka selalu ingatkan bahwa menjadi anak dan menjadi orang tua itu sebenarnya sama-sama adalah proses pembelajaran seumur hidup teman-teman. Nah maka pada video-video sebelumnya mereka sering sampaikan, jangan biarkan anak-anak kita itu yang jadi posisi kakak mengasuh adiknya sendiri. Karena apa? Pola pengasuhan yang gak tepat bisa berdampak negatif atau berdampak buruk pada kehidupan si anak. Dua-duanya ya, bukan cuma salah satu di masa depan. Nah teman-teman, berikut akan Mbak Eka bahas ya. Kita mulai masuk ke poin per poin supaya kita jadi lebih paham dan lebih mengerti. Sehingga tadi ya di awal, kalau kita ketemu sama orang-orang dengan gangguan atau gejala-gejala seperti ini, sorry ya bukan gangguan ya, gejala-gejala seperti ini yang muncul, yang akan mereka sampaikan, nah kita jangan terlalu cepat ngejudge dan kita jangan terlalu cepat memberi mereka label. Kalau kita tidak ingin bergaul sama mereka ya sudah, cukup batasi pergaulan kita. Misalnya kayak, wah dia nih ya kalau janjian selalu bohong terus, selalu ngaret terus. Atau kayak dia nih kalau udah mau pergi nih suka membatalkan waktu seenak-enaknya. Nah itu yang paling umum ya. Atau pada kesempatan-kesempatan yang lain misalnya kayak, kok dia orangnya suka paranoid ya, suka curigaan ke orang lain dan lain sebagainya. Nah mari kita bahas, akan Mbak Eka ulas juga kenapa perilaku tersebut bisa muncul teman-teman ya. Stay tune, simak sampai selesai dan cari posisi yang nyaman untuk nonton podcast kali ini. Oke baik teman-teman semua, di nomor 1 ya, tanda-tanda orang yang bisa saja hidup dalam kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Yang pertama adalah sangat atau terlalu memperhatikan penampilan diri sendiri dan penampilan orang lain. Nah orang-orang yang seperti ini ya, atau mungkin bisa dikatakan perfeksionis, nah itu juga ada hal-hal di masa lalu yang membuat mereka selalu merasa tidak bisa menjadi dirinya atau tidak bisa diterima menjadi dirinya. Nah tapi kita nggak bisa katakan ya, misalnya kayak emang kerja di entertainment atau memang bekerja di ranah-ranah publik yang memang harus tampil, nah itu tidak termasuk teman-teman. Tapi kalau di dalam keseharian mereka berperilaku seperti itu, mereka memiliki perilaku yang sangat peduli dengan penampilan, soal komentar orang lain. Nah biasanya orang-orang seperti ini atau anak-anak yang tumbuh dengan karakter seperti ini sejak kecil terlalu banyak diatur oleh orang tuanya ya, sehingga dia ngerasa bahwa gak akan pernah ada yang pas di dalam dirinya atau di matanya apabila tidak melakukan sesuatu yang terbawa dari memori masa kecilnya. Jadi semua harus pas, semua harus oke, semua harus baik. Nah kondisi ini teman-teman tentu saja bisa menyebabkan seseorang mengalami stres dan akhirnya depresi. Karena apa? Mau keluar rumah aja susahnya setengah mati ya, bingungnya setengah mati. Nanti gimana orang menilai aku? Aku cocok nggak pakai baju ini? Bagus nggak ini untuk aku? Nah maka kalau sudah punya tanda-tanda seperti itu atau kita menunjukkan anak-anak seperti itu, dibikin tenang, dibikin santai, katakan bahwa pakai pakaian yang kamu nyaman. Baik teman-teman, di nomor 2 ya, tanda seseorang tumbuh dengan kesehatan mental yang kurang baik. Nah ini adalah biasanya di dalam pertemanan atau di dalam melakukan hubungan interaksi dengan pasangan ya.
Nah, dengan pasangan itu biasanya memiliki kecenderungan ingin meninggalkan duluan ya. Jadi kalau punya hubungan itu nggak awet, punya pertemanan nggak awet. Jadi sebisa mungkin jangan sampai aku yang ditinggal pergi deh, harus aku yang meninggal duluan. Nah, ternyata kondisi-kondisi ini juga dipicu dari kejadian masa lalu teman-teman, yang berkaitan dengan bisa saja orang tuanya sering berpindah-pindah tempat sejak ia kecil ya. Jadi kayak belum tamat nih bermainnya ya, baru enak-enaknya main dibawa pindah. Atau bisa juga kayak orang tuanya selalu mengabaikan mereka karena mereka tidak bisa mewujudkan keinginan orang tua. Jadi untuk dekat sama orang lain dan untuk mendapat kritik ya, itu sama sekali menjadi momen yang sangat bikin mereka nggak nyaman. Nah, maka mereka memilih untuk ya sudah, lebih baik aku yang meninggalkan daripada aku yang ditinggalkan. Kemudian kita lanjutkan di nomor 3, yakni adalah orang-orang yang setelah tumbuh dewasa tidak berani merencanakan masa depan atau tidak tahu mereka mau jadi apa ya sebenarnya. Nah, hal ini tentu akan berdampak pada apa? Pada kemampuan mereka beradaptasi dan survive di masa yang akan datang. Biasanya kondisi-kondisi ini sangat dipengaruhi dengan orang tua yang terlalu permisif. Jadi apa-apa anaknya dituruti, bahkan belum minta pun sudah dituruti ya. Sampai dia nggak punya effort untuk berjuang mempertahankan apa yang dia mau, sampai dia udah ngerasa nggak pengen lakuin apa-apa. Nah, pada saat orang tuanya sudah semakin tua, sudah semakin lemah, maka anak-anak ini sudah pasti akan kehilangan arah dan tidak berani merencanakan masa depan. Karena apa? Mereka tidak terbiasa untuk mengambil tantangan. Baik, lalu di nomor 4 teman-teman, tanda-tanda orang yang hidup dengan kesehatan mental yang kurang baik adalah tidak berani bertemu dengan orang banyak atau orang asing dan merasa nggak tahu mau ngomong apa kalau ketemu sama mereka. Nah, jadi membuat orang-orang seperti ini banyak menarik diri dari lingkungan dan tidak berani membuat atau membangun hubungan sosial. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya sejak kecil anak-anak ini memiliki orang tua yang entah introvert atau terlalu menjaga ya, terlalu protek, sehingga anak-anak ini tidak terbiasa bergaul atau berteman dengan orang lain. Kalaupun anak-anak ini bergaul, pasti baru gerak dikit udah, ayo duduk, jangan nakal, besok gak diajak lagi loh, habisin makanannya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dia tidak pernah punya kesempatan untuk bereksperimen gimana sih rasanya kenal sama orang lain, gimana sih ngobrol sama orang lain. Nah gitu teman-teman ya. Di nomor 5 teman-teman, ciri-ciri orang yang tumbuh dengan kesehatan mental yang kurang baik itu adalah dimanapun mereka berada, mereka akan selalu merasa dicampakkan atau diabaikan. Padahal juga enggak sih sebenarnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi atau kenapa perilaku ini bisa muncul? Nah, begini teman-teman ya, kalau hal ini tentu ada banyak faktornya, ada banyak penyebabnya. Cuman salah satu yang Mbak Eka akan sampaikan adalah tadinya semua orang sangat memperhatikan dia. Ya, tadinya semua orang sangat ingin mencukupi semua kebutuhannya. Terus tiba-tiba biasanya lahir adik yang kedua atau adik yang ketiga ya, dan atau pengasuhan dari figur yang paling sayang sama dia dikembalikan lagi ke orang tua aslinya atau orang tua kandungnya. Nah, hal ini bisa menyebabkan seseorang akan merasa dicampakkan karena kenapa ya? Kok tadinya aku disayang banget terus tahu-tahu sekarang nggak ada yang peduli sama aku. Tahu-tahu sekarang semua orang menuntut aku untuk menjadi yang terbaik, yang terhebat dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh penyebabnya ya, tapi masih banyak faktor yang lain. Lanjut teman-teman, di nomor 6, ini ada ciri-cirinya adalah selalu membangga-banggakan atau selalu membuat lamunan terkait kondisinya di masa lalu, alias nggak bisa move on. Nah, bisa jadi karena pertemanan atau bisa jadi karena kondisi finansial yang dulu maksimal sekarang jadi terbalik dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini tentu saja terjadi karena pola pengasuhan yang diterapkan orang tuanya atau figur lekatnya dulu terlalu banyak memberikan zona nyaman dan zona aman kepada figur anak ini ya. Jadi ketika dia mau nggak mau harus tumbuh dewasa, kemudian banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang ada di pikirannya, nah maka berkali-kali kalau ketemu orang, kalau ngobrol sama orang, pasti yang dibahas itu adalah terkait dulu tuh aku ya, dulu aku bisa ini, bisa itu, dulu teman-temanku tuh dan sebagainya. Nah, lama-lama bikin orang jadi malas berteman sama dia. Namun ada juga faktor yang lain, ini adalah orang-orang yang kalau banyak dibilangin sama orang itu adalah halu teman-teman ya. Jadi dia menginginkan kondisi itu tapi tidak pernah tercapai. Dan dia merasa dengan seperti itu kepercayaan dirinya meningkat karena sejak kecil selalu direndahkan ya. Nah, maka itu juga bisa terjadi.
Maka kalau ketemu orang yang seperti ini nggak usah dijudge, nggak usah dijauhin, cukup tahu ya, cukup tahu dan oh ya udah, berarti kalau dia ngomong kayak gitu anggap aja dia sedang berhayal dan kita nggak usah nimpalin yang macam-macam, karena nanti jadinya berantem karena kita kesel dan dia semakin seneng. Lalu teman-teman di nomor 7, nah ciri-ciri orang yang tumbuh dengan kesehatan mental yang kurang baik adalah selalu ingin diutamakan dan selalu ingin mencapai cita-cita setinggi mungkin, sebaik mungkin. Pokoknya jangan sampai dia tidak menjadi yang terbaik di antara yang paling terbaik ya. Jadi achievementnya dia untuk mencapai keinginan, untuk mencapai penghargaan tertentu itu sangat tinggi. Nah ini kenapa? Karena sejak kecil orang tuanya membentuk self esteem atau harga diri yang terlalu tinggi. Kalau kamu nggak pinter, kalau kamu nggak ranking, mama papa nggak sayang sama kamu. Kalau kamu nggak bisa menang lomba renang atau lomba silat, lomba karate dan lain sebagainya, mama papa kecewa banget sama kamu. Sudah berapa uang yang dikeluarkan untuk membiayai kamu sampai ke titik ini? Nah, hati-hati teman-teman ya. Dan anak-anak yang dibiasakan untuk berlaku seperti ini, biasanya mereka cenderung mudah sekali mengalami perilaku depresi atau gangguan depresi. Karena apa? Banyak hal yang tidak bisa dia capai dan dia merasa orang-orang di sekitarnya nggak ada yang paham sama yang dia mau. Padahal apa? Dia hidup berdasarkan inner child yang salah dari pola asuh orang tuanya di masa lalu. Baik, masih semangat ya? Nah, di nomor 8 teman-teman ya. Ini ciri-ciri orang yang hidup dengan kesehatan mental yang kurang baik itu adalah merasa cemas sepanjang waktu. Jadi bangun tidur udah takut, wah hari ini nanti jadi apa ya? Hari nanti ada kabar apa ya? Hari ini tuh ngapain? Terus mau ketemu orang baru takut, mau pergi ke suatu tempat yang baru takut, cemas. Nah, pola ini biasanya dipelajari dari figur ibu ya, kecenderungannya dari figur ibu. Namun tidak semua, karena bisa saja anak-anak yang seperti ini juga ditakut-takuti oleh orang tuanya pada saat dia kecil. Namun karena anak itu adalah peniru yang ulung dan biasanya mereka tinggal dengan figur ibu di rumah, hati-hati ibu-ibu semua. Jangan mudah menanamkan rasa takut dan jangan mudah menunjukkan bahwa kita sedang cemas atau kita sedang khawatir. Misalnya nih, kenapa ibu-ibu yang takut kucing pasti anaknya juga sangat takut sama kucing? Padahal awalnya mereka nggak tahu, mereka nggak diapa-apain sama kucing. Terus pas gede ditanyain, kamu pernah dicakar? Enggak. Kamu pernah digigit kucing? Enggak. Ternyata pola itu dipelajari dari ibunya. Ya, nah jadi hati-hati. Sebaiknya kalau kita memang masih punya hal-hal yang membuat kita takut atau kita gampang cemas, kelola dulu cemasnya, baru kita bisa mengajarkan hal yang baik ke anak. Baik teman-teman, kemudian di nomor 9 atau yang terakhir ya. Nah ini adalah orang-orang yang biasanya sangat benci atau nggak suka jika dihadapkan dengan figur-figur yang dia bersifat otoriter atau keras. Nah, anak-anak seperti ini biasanya juga mengalami konflik tertentu pada figur ayahnya di rumah. Nah, ini hanya kecenderungan ya, karena tidak semua anak itu diasuh oleh orang tuanya. Jadi anak-anak yang tidak pernah diberi kesempatan dan selalu diminta untuk menurut pada figur otoriternya sudah jelas. Sampai dia besar besok, dia akan membentuk perilaku menentang atau membangkang figur-figur yang memang dia rasa, wah ini mau berkuasa nih. Ini kalau nggak segera aku berulah atau aku bertindak ya, nanti aku jadi sasaran. Kayak gitu teman-teman. Jadi perlu kita pahami bahwa sebenarnya anak itu bukan rival kita, tapi mereka akan selalu meniru perilaku yang kita lakukan. Nah maka jangan heran kalau kita punya suami yang keras, anak laki-laki kita akan lebih keras dari suami kita. Karena apa? Karena perilaku itulah yang dia lihat. Itu teman-teman semua ya. Nah oke, baik teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah nyimak podcast ini sampai selesai, sampai akhir. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga banyak hal yang bisa diambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak ada kata terlambat. Yang penting kita semua mau belajar dan mau memperbaiki untuk membentuk kesehatan mental yang baik. Tentu kesehatan mental yang baik itu kita harapkan ada pada setiap orang atau ada pada setiap individu, agar ketika besok nih misalnya kita sebagai figur-figur lekat yang tertua di antara mereka, ketika kita sudah nggak ada, maka anak-anak kita bisa hidup dengan tenang dan bisa hidup dengan survive teman-teman ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak udah nyimak sampai selesai. Mereka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian ya. Dan sampai jumpa pada konten-konten yang lain. Dadah.